Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Gaul Islam yang membahas Buletin Gaul Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Buletin Gaul Islam edisi yang ke 790 ya, tahun ke-16. Ini Jumadil 18 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 12 Desember 2022. Nah, ini temanya tentang judulnya itu Piala Dunia dan Dakwah. Memang di sini cukup menarik ya kalau kita simak di gelaran FIFA World Cup di Qatar 2022 ini ya. Itu menarik ya karena pertama digelar di negeri muslim ya, setidaknya kan mayoritas muslim di Timur Tengah, dan ini menjadi negeri Timur Tengah pertama yang menggelar Piala Dunia ya, menjadi tuan rumah. Nah, kemudian ada juga persiapannya tentu sudah sangat matang ya kalau kita lihat. Acaranya juga berbeda dari acara-acara sebelumnya ya. Nah, di sini juga bisa dibaca ya teman-teman nanti seperti apa. Nah, satu hal yang menarik yaitu banyak yang menghubungkan antara Piala Dunia kali ini dengan dakwah. Memang tidak dipungkiri ya, fakta menurut berita ya, maksudnya ada berita itu di Qatar ini mereka menyiapkan juga ya di sini, misalnya ada kampanye ya, panitia apa ininya, pemerintah Qatar dan panitia juga melarang nih segala bentuk kampanye LGBT misalnya ya. Nah, ini juga adalah sebuah upaya kan yang dilakukan gitu kan supaya pria dunia itu bersih ya dari kampanye-kampanye seputar LGBT. Ya, bahkan juga di sini mereka memberikan apa ya namanya nuansa Islam ya, nuansa Islam seperti misalnya ya syiar ya, kategorinya mungkin ini syiar ya, syiar Islam ya, ketika pembukaannya juga ada bacaan ayat Al-Qur'an ya. Kemudian juga di beberapa tempat ya di Qatar itu, misal di hotel atau tempat-tempat umum itu, mereka bisa melihat ya suasana yang Islami. Maka hal yang terkait itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari Piala Dunia ini, sehingga ada kesan itu. Ya memang kalau secara umum itu bagus ya syiarnya, walaupun tentu masih pro kontra ya kalau kita bicara hukum. Misalnya orang main bola kan auratnya juga masih ada yang terlihat kan gitu ya. Tetapi kita bisa menilai mungkin dalam satu sisi ya bahwa eh, ketika disusupkan, maksudnya disisipkan ya, disisipkan tentang dakwah ya, insya Allah bisa juga setidaknya untuk saat ini ya, karena memang relatif kalau secara langsung ya misalnya berubah total itu juga agak sulit ya ke dalam melihat kondisi fakta saat ini. Tetapi setidaknya ada sedikit-sedikit lah syiar-syiar Islam itu di apa ya disiarkan di sana ya di gelaran itu. Nah, juga banyak ya orang Islam yang maksudnya banyak orang yang masuk Islam di sini ya, dikabarkan juga di sini ya. Nah, itu ada 558 orang yang masuk Islam. Nah, setidaknya kita juga bisa tahu ya dari berita-berita di media massa. Nah, kemudian sebenarnya apa sih masalah kaum muslimin? Nah, jadi kita akan menggiring ya opini. Jadi dalam hal ini bagaimana sebetulnya permasalahan ini ya. Memang kalau dari sisi ini ya, eh, Piala Dunia itu sudah lumayan lah untuk syiar Islam ya. Walaupun mungkin ada juga yang mengatakan ya dakwah yang dilakukan di sana ya bukanlah dakwah yang hakiki ya. Memang ini baru syiar ya. Nah, baiklah ya, itu perbedaan pendapat bisa ini ya. Kalau misalnya juga ya eh, agak sulit memang menyatukan pendapat ya. Tapi setidaknya kalau saya mengapresiasi secara pribadi ya dalam tulisan ini, ya itu cukuplah gitu untuk mengenalkan Islam ini. Walaupun memang belum belum sempurna ya, tentu saja belum sempurna ya, karena masalah-masalah kaum muslim ini kan sangat banyak ya. Bahkan kalau kita mau bujuk pusing sendiri nanti kamu ya. Ini masalah ekonomi, masalah hukum gitu kan ya. Ini masalah sosial, ini juga semua adalah permasalahan kita gitu ya. Permasalahan kaum muslimin banyak banget gitu ya. Nah, maka memang harus di antara orang yang tahu itu dan peduli itu, dia harus bisa memberikan edukasi
ya. Nah, salah satunya kan kalau saya misalnya ke teman-teman remaja ya di buletin ini ya, buletin Gaul Islam. Nah, khususnya di edisi ini, nah kita kan nanti teman-teman bisa baca saja ya lebih lengkapnya. Mungkin kalau secara lisan kan hanya sekilas saja ya, berarti spoiler lah gitu kan ya. Nanti kamu semua bisa bacalah di buletin ini di gaulislam.com dengan judul Piala Dunia dan Dakwah. Baik, mungkin itu ya kalau secara sekilas. Di sini juga dibahas nih ya, bagaimana misalnya permasalahan utama kaum muslimin itu harus segera diselesaikan. Nah, di sini nanti bisa lihat ya terkait nanti misalnya hal-hal yang apa pro kontra ya, misalnya ya nanti ini memang solusinya itu khilafah Islamiyah kan di sini ya tegaknya khilafah Islamiyah. Tapi nanti apakah khilafah Islamiyah itu yang duluan atau Imam Mahdi ya, karena beliau juga nanti menjadi khalifah ya. Nah, itu kita tidak tahu ya, karena itu masih goib. Tapi kita berharap kan segera terjadi perubahan ya di dunia ini dengan munculnya kebaikan-kebaikan nanti ya dalam khilafah alamin hadi nubuwah. Ya, di sini sebutkan juga ya tentang Imam Al-Mahdi. Nah, baik mungkin teman-teman nanti bisa lebih detail membaca pembahasan di sini ya supaya nanti bisa langsung saja bisa memahami alur berpikirnya ya. Mungkin kalau disampaikan seperti ini kadang-kadang nggak runut juga ya saya sampaikannya, tapi mudah-mudahan ini sebagai spoiler sajalah, sebagai penjelas sedikit ya terkait dengan tema di Buletin Gaul Islam edisi ke 790 ya di 18 Jumadil Awal 1444 atau 12 Desember 2022 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.